Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ariyanti dari program studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, konsep hukum progresif perspektif Pancasila. B. Kasus penegakan hukum dan tata negara yang tidak adil di Indonesia. C. Operasionalisasi mewujudkan hukum pidana dan tata negara berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila. A. Konsep hukum progresif perspektif Pancasila. Konsep hukum progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan 5 sila berketuhanan, berpersatuan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum termasuk upaya pembaruannya. B. Kasus penegakan hukum pidana dan tata negara yang tidak adil di Indonesia. A. Kasus hukum pidana tak berpihak pada rakyat lemah. Contohnya yaitu publik pernah dikejutkan tragedi keadilan dalam kasus hukum Nenek Asyani 63 tahun di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nenek buta hukum itu telah ditahan atas tuduhan mencuri 7 batang kayu milik PT Perhutani yang dibantahnya. Kayu diambil dari tanah milik sendiri, meski sudah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah dan diperkuat keterangan kepala desa, Asyani tetap dilanjutkan ke pengadilan. Demikian pula kasus yang menimpa kakek Harso Taruno 67 tahun, petani di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dia ditahan gara-gara dituduh menebang pohon di hutan Suaka Marga Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Palian Gunung Kidul. Lokasi lahan kakek Harso berdampingan dengan kawasan konservasi. Berbagai fakta dibeberkan di persidangan untuk menangkis tudingan miring itu. Mata kakek Harso berkaca-kaca setelah majelis hakim yang diketuai Yamti Agustina membebaskannya. Kasus hukum 2 orang lanjut itu hanyalah serpihan kecil dari ratusan bahkan ribuan kasus serupa, namun tak terekspos media sosial. Inilah tragedi dan ironi penegakan hukum negeri bersendikan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya seluruh rakyat diperlakukan adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Namun realitasnya tidak demikian. Hukum sangat diskriminatif karena hanya tajam menunjang ke bawah dan tumpul saat diayunkan ke atas. Bagi para pelaku kejahatan berkantong tebal dan berjejaring kekuasaan politik kuat, nyaris hukum tak mampu menyentuhnya. Sebaliknya, saat berhadapan dengan kaum lemah, papa miskin secara kultural maupun sosial, karena tak punya jaringan kekuasaan dan politik, hukum menjadi garang melebihi serigala. Lihat fakta terpidana rekening gendut 1,5 triliun rupiah dalam kasus pembalakan liar, illegal logging, dan penimbunan BBM yang dilakukan Aibtu Labora Sitorus di Papua. Dia dengan mudah keluar LP Sorong dan berbulan-bulan tidak diketahui. B. Kasus hukum tata negara yang berpihak pada kaum elitis. Kasus hukum tata negara yang cenderung berpihak pada kaum elit, Mahkamah Konstitusi atau MK membuat kejutan dengan menerima gugatan Adnan Puricta Ihsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga, petahana, atau politik dinasti dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 2015 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pilkada serentak tahun 2015 lalu. Dalam putusan MK nomor 33 PUU XII 2015 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 7 huruf R UU nomor 8 2015 tentang perubahan UU nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang bebas diskriminatif. Dengan putusan MK, maka upaya untuk mencegah hadirnya politik dinasti atau jabatan politik hanya dipegang oleh segelintir kelompok elit yang saling bertalian darah dengan penguasa politik sebelumnya atau petahana telah gagal dibatasi. Bahkan putusan MK ini justru akan melanggengkan praktek politik dinasti atau kekerabatan di Indonesia. Dalam hal ini membuat
Pembuat undang-undang memilih untuk mengatur pembatasan mengenai hak politik kerabat dalam pencalonan pilkada, yakni setelah jeda 1 periode dengan petahana. Artinya pembuat undang-undang ini tidak salah secara filosofis, sepanjang pengaturan pembatasan pencalonan petahana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sejauh ini, secara sosiologis, aspirasi publik menghendaki agar politik dinasti dicegah dengan cara diatur periode pencalonannya melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Odda Jukto, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Nomor 8 2015 tentang Pilkada melalui Pasal 7 Ayat 1 huruf R ini sebagai bentuk respon atas aspirasi publik. Aspirasi publik yang menghendaki larangan politik dinasti dalam pilkada ini bukan bersifat politis yang hendak mendiskriminasikan hak politik seseorang kerabat petahana, melainkan berangkat dari sebuah realitas empiris di masyarakat bahwa politik dinasti telah nyata melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, karena ada kecenderungan para petahana akan menyalahgunakan kekuasaan politiknya berupa penggunaan fasilitas negara, dana APBD, dan aparatus birokrasi untuk menyokong pada kerabatnya dalam pilkada. C. Operasionalisasi mewujudkan hukum pidana dan tata negara berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila. A. Operasionalisasi mewujudkan hukum pidana progresif perspektif Pancasila. Operasionalisasi teknis mewujudkan hukum pidana progresif Pancasila adalah menegakkan hukum dengan lebih berpihak pada yang lemah. Adapun operasionalisasinya dapat dilakukan dengan pendekatan teori hukum modern. Pengadilan dalam membuat putusan hukum bukan saja harus adil pada siapapun, namun juga harus memperhatikan aspek analisis ekonomi berupa efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. B. Operasionalisasi mewujudkan hukum tata negara berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila. Adapun operasionalisasi mewujudkan hukum tata negara berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila dalam kasus kebijakan politik yang lebih berpihak pada elit, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, di mana Mahkamah Konstitusi atau MKRI membuat kejutan dengan menerima gugatan Adnan Purista Ihsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015 lalu. Dari uraian yang telah dibahas di atas dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konsep hukum progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan 5 sila berketuhanan, berpersatuan, berkeperimanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum termasuk upaya pembaruannya. Dan yang kedua, cara mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan posisi sila-sila Pancasila ini menjadi inspirasi dalam menemukan jalan baru atau rule breaking jika jalan normatif dan normal tak mampu untuk menjawab aneka tunturan problematika masyarakat yang menuntut solusi cerdas dan kreatif.